Seorang liturgos dan lektor harus mengimani melalui diri dan mulutnya Allah sendiri berbicara dan menyapa umatnya. Liturgi besok pagi. Penatua akan baca umat yang terkasih. Nah. Umat yang terkasih. Baru ajakan beribadah aja, ibadah sudah selesai. Mimik nggak ada, datar-datar saja. Lihat, konsentrasi tinggi, baru starting. Umat yang terkasih. Berbeda dengan umat yang terkasih. Apa? Kenapa? Ajakan. Yang namanya ajakan beribadah itu mengajak. Kalau yang mengajak, yuk, nggak ada yang mau. Antusiasmenya harus keluarin. Maka kata pertama itu penting. Dia yang bikin happy. Konser manapun, MC berdiri itu terjadi. Spotting lagu pertama itu dipilih. Kenapa? Supaya orang lain berinteraksi. Kita mengajak jemaat beribadah. Umat yang terkasih. Apa? Muka aja udah mana yang terkasih. Apalagi saya, udah gelap, kagak ada senyum, umat yang terkasih. Selesai. Hah? Selesai. Gitu. Nanti saya latihkan. Bahan saya banyak, nggak habis-habis. Nah, gambarnya udah bagus nih. Membaca dengan hati. Jadi, seorang liturgos dan lektor itu memerlukan tahap pembacaan dengan hati. Kenapa harus dengan hati? Kalau saya aja nggak seneng bacanya, kalau saya aja gugup, gentar, gemeteran, apa jadinya sama orang lain? Maka fungsi hati penting. Karena apa? Karena Allah lagi berbicara. Allah kita penuh kasih. Dia ngomong pakai hati. Kita pakai kerongkongan doang, tlong, keluar selesai, yang penting tugas gua selesai hari ini. Ya, aduh, teman udah nunggu di luar, ntar lagi mau pergi. Ibu-ibu mau ngumpul arisan, mau pergi. Baca liturgi, cepat-cepat. Yang penting cepat selesai. Kita ketahan cuma di khotbah. Ya, khotbah agak lama dikit gelisah. Gitu. Ya, jadi harus ada cinta kasih, punya hasrat yang kuat menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Kan? Metode ini memang bukanlah hal praktis, tapi lebih kepada motivasi. Waktu kita berdiri di sini, semua mata melihat. Yang dilihat nggak bisa memotivasi diri. Atau ada tuh tugas pagi, datang buru-buru masuk konsistori buat persiapan muterakin, muncul di sini. Selesai. Kersak. Itu mic-nya hidup. Jadi kalau buka liturgi, kersak, itu kedengeran. Maka kita harus memotivasi diri kita untuk melakukan hal yang benar. Supaya ini menjadi berita. Nah, motivasi yang demikian memberikan dorongan membaca liturgi dan firman Tuhan yang berdaya guna. Siap mengubah hati para pendengarnya. Ya. Kan ibadah berespon. Pernah nggak Bapak Ibu ibadah
Lalu abis obrolan dari sini, situ nyanyi. Situ nyanyi karena tahu lagunya, atau mengerti bahwa lagu yang saya nyanyikan adalah merespon kalimat sebelumnya. Harusnya jemaat ketika dia menyanyi, nyanyian itu merespon yang berikut karena dia berkaitan. Maka liturgi disusun seperti itu. Tetapi jemaat kita nyanyinya normal, maka nggak ada rasa. Akibatnya semua ke tempat yang tepuk tangan. Karena di sana diulang-ulang menjadi kena. Kita nggak sempat ulang. Ref aja nggak diulang sama kita. Bait kita ulang. Gitu. Bait, pindah bait, nggak ada balik ke bait satu, nggak ada. Makanya kan jemaat nggak bisa kita kasih tahu, hey respon, kecuali mimbar. Tapi kita nggak bisa kasih tahu, supaya dia bisa menerima dan meresponnya dengan baik. Fungsi di sini harus benar. Kalau kalimat patahan kita salah, orang nggak bisa respon kita, nggak bisa, datar. Lalu kalau keluar dari sini semua, ya ibadah begitu-begitu aja. Ya, oke lah. Nggak. Kebun Jati lagi mau berubah. Nah ini nih perubahannya. Inilah yang akan merubah. Bagaimana orang mulai mendengar. Nanti saya akan latih. Liturgos adalah orang yang menjalankan liturgi. Artinya dia membaca proses liturgi. Dia menjalankan di dalamnya. Dia membimbing orang untuk ngikutin alur yang dimauin. Supaya tidak lompat kiri dan kanan. Sekalipun itu tertulis di depan. Tetapi dialah pemandunya. Nah kalau pemandunya nggak bergairah, semua tidak bergairah. Kalau pemandunya mau buru-buru, semuanya buru-buru. Pernahkah merasakan orang doa Bapa Kami doa secara kusuk? Enggak. Doa Bapa Kami di kebaktian minggu kita itu hafalan. Pernahkah kita mengaku iman? Tidak. Mengaku iman di ibadah-ibadah kita adalah hafalan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Enggak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Come on man. Kita lagi mengaku, bukan menghafal. Lalu di sini kecepatan, di situ cepat, berburu. Pemandu, jemaat, controllingnya tuh mimbar ini, kontrol besar. Dia belum pindah kata, di sana sudah pindah kata, berhenti, percaya sama saya. Nah, Bapa Kami yang di sorga. Di sana dikuduskan nama, dia diem. Kenapa? Suaranya lebih kenceng. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beda. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Apa? Bukan itu yang kita mau dalam ibadah kita. Orang boleh keluar mencari ibadah yang enggak. Kita punya ibadah luar biasa. Tapi kita menyalahgunakan ibadah kita dengan keterampilan yang tadi dibilang. Doa tadi saya senang banget. Talenta ada padamu. Kerjakan talentamu dengan baik. Jangan ragu, jangan gentar, jangan gugup, jangan takut. Jangan merasa takut disaingin. Saya bukan pendeta. Enggak. Justru kita bersama-sama saling mendukung di dalam ibadah. Apa cuma pendeta yang boleh? Saudara-saudara yang terkasih. Lalu kita saudara-saudara yang terkasih. Karena kalau saya saudara-saudara yang terkasih, saya jadi pendeta. Kagak. Mainkan peran kita.
Toh waktu kita berdiri pendeta duduk. Benar? Iya. Karena kita ngelitnya. Siapa yang berdiri dia ngelit. Maka ngelitlah dengan benar. Jangan ngelit asal-asalan. Nah. Lektor adalah pembaca Alkitab dalam liturgi. Clear. Biasanya kalau perempuan sering dibilang lektris. Tapi kita kenalnya ya lektor lah. Ya, biar gampang lah ya. Nah, ini ada hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, liturgos bukan hanya bertugas membaca liturgi yang ada, dan lektor bukan hanya bertugas membaca bacaan pertama. Bukan itu. Jauh lebih daripada itu yang namanya liturgos dan lektor. Ini dia. Peran terpenting adalah menjadi perantara dialog antara Allah dan umatnya. Itu kita. Itu ibu bapak. Kita adalah perantara dialog antara Allah dan umat. Allah berkata, umat merespon. Allah berkata, umat merespon. Yang di kita, Allah berkata saat khotbah. Saat ini Allah sudah tidak berkata. Kenapa? Karena yang berkata-kata di sini lemas semua, dengkul-dengkulnya gemetar. Dengkul-dengkulnya gemetar. Nah, Allah berbicara dan umat mendengarkan, maka pembaca menampilkan sapaan Allah tersebut di tengah umat. Gak ada Allah bilang, hey, gak ada. Hey. Ingat, Allah menyapa. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beda kalau Allah menyapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beda Allah menyapa. Nah, intonasinya ada, mimiknya ada, ya. Saudara-saudara yang ada yang tegas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan apa? Marah? Enggak. Mainkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gitu. Ada tanda tanya yang dia harus begini. Ada tanda tanya yang dia begini. Hah? Nanti kita temuin di cara bacanya. Tidak semua tanda tanya harus, hah? Enggak. Ada tanda-tanda yang begini nih, saat. Ada tanda tanya yang begini nih, saat. Ada, tapi semuanya tanda tanya. Tergantung kita ngolah kata sebelumnya. Itu ya. Seru ya. Tegang. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Ini hal-hal penting yang kedua. Ketika membacakan liturgi dan Alkitab, liturgos dan lektor bukan hanya membaca karena dirinya, melainkan dia berdiri dalam jajaran tradisi panjang pembacaan liturgi dan kitab suci. Jadi saya bukan berdiri asal-asal saja. Saya berdiri dalam tatanan. Ini sudah berlangsung lama, makanya saya tarik dari keyahudian tadi. Kita berdiri dalam sejarah. Cerita ini yang kita mau kasih tahu ke umat, anak-anak kecil, remaja, pemuda yang hadir bahwa beginilah. Beginilah. Kenapa Bapak Ibu? Kalau seorang pembaca berdiri di mimbar kecil ini dan dia sudah tegang, lalu ada remaja dan pemuda yang ikut ibadah, kira-kira kita suruh dia jadi liturgos dan lektor, dia mau nggak? Nggak mau, orang dilihat, itu aja tegang banget. Tapi kalau kita buat itu indah, wow, seru nih, seru nih. Tapi kita aja udah tegang. Kadang-kadang sudah sampai halaman 2, balik halaman 4, salah halaman, balik halaman lagi. Oh, stres. Wah, ketakutan. Waduh, nggak enak tuh. Anak-anak tuh ngeliat, waduh nggak enak, ngapain saya ikut. Aduh, serem, udah berdiri depan semua orang lihat salah lagi. Aduh, kenapa? Karena kita mempraktekkan kesalahan. Orang-orang yang mau ngeliat kan, gila ya. Dia berdiri salah, semua orang
Tuh, salah. Itu kan berisik tuh. Ih, oh salah. Berarti kalau salah selalu dikomentari. Tangkapan dia negatif. Ajak dia mau, nggak mau. Nanti kalau salah diketawain orang, bukan gua nggak berani. Ketawain orang. Maka kita harus praktekin yang terbaik. Supaya yang sana tanggap. Tidak pernah ada ketawaan-ketawaan. Semua berjalan dengan baik. Butuh persiapan.